Selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Kembali lagi kami ada dalam pembelajaran untuk kelas 6 di pagi ini dengan tema 1, subtema 2, hewan sahabatku. Dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. 1. Setelah mendengar teks laporan yang dibacakan, siswa mampu menentukan ide pokok dengan benar. 2. Setelah membaca teks bacaan, siswa mampu menentukan 3 contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Anak-anak, ikan banden merupakan ikan pangan yang terkenal di Asia Tenggara. Ikan ini banyak dikenal orang sebagai ikan air tawar. Habitat asli ikan banden sebenarnya di laut, tetapi ikan ini dapat hidup di air tawar maupun air payau. Nah, anak-anak sekalian, ikan banden asap merupakan salah satu oleh-oleh yang dapat ditemui di Sidoarjo, Jawa Timur. Banyak orang menyukai produk jenis ikan ini. Edo membawa oleh-oleh ikan banden asap dari Sidoarjo. Ia membawa 1 ikan ke sekolah untuk dibagikan kepada temannya saat makan siang. Potongan ikan hanya cukup untuk 6 orang. Saat makan siang tiba, selain sahabatnya, 3 orang teman yang lain ikut bergabung. Semua ada sekitar 9 orang mengelilingi meja kantin. Edo bingung. Nah, anak-anak, apa yang harus dilakukan Edo saat ketika teman lainnya datang? Edo tetap mempersilahkan ketiga temannya untuk duduk makan bersama. Nah, apa yang harus dilakukan ketiga teman Edo saat tahu bahwa jumlah potongan ikan tidak cukup untuk semua orang? Mereka tetap menerima apa keputusan Edo dan teman-temannya. Yang berikut anak-anak, apa yang sebaiknya dilakukan oleh Edo, Dayu, Beni, Udin, Siti, dan Lani agar semua mendapat bagian ikan yang sama? Nah, anak-anakku, mereka bermusyawarah dan keputusan ikan harus dibagi sama rata untuk 9 orang. Nah, anak-anak sekalian, apakah sikap Edo dan teman-teman sudah mencerminkan penerapan sila keempat Pancasila? Nah, mari kita ingat kembali pembelajaran yang lalu. Pembelajaran yang lalu tentang nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Nah, anak-anak, sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Nilai yang terkandung dalam sila keempat yang pertama adalah musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Yang kedua, menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, tidak memaksa kehendak. 4, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan golongan. Nah, anak-anak, kita lihat bahwa penerapan nilai sila keempat yang ada di lingkungan rumah antara lain
musyawarah untuk menentukan menu makanan keluarga. Yang berikut, musyawarah untuk menentukan tujuan wisata keluarga. Yang ketiga, musyawarah pembagian tugas membersihkan rumah. Ini adalah ketiga contoh yang merupakan penerapan nilai sila keempat di lingkungan rumah. Masih ada lagi contoh-contoh yang lain yang dapat anak-anak sebutkan. Yang berikut adalah penerapan nilai sila keempat di lingkungan sekolah. Contohnya antara lain, melakukan diskusi kelompok saat kegiatan belajar. Yang kedua, musyawarah untuk pemilihan ketua kelas. Yang ketiga, musyawarah untuk pembagian regu piket. Nah, yang berikutnya itu adalah penerapan nilai sila keempat di lingkungan masyarakat berbangsa dan bernegara. Di antaranya satu, pemilihan ketua RT atau RW. Yang berikut, pemilihan kepala desa. Nah, anak-anak, kalian dapat menemukan contoh yang lain selain yang tadi disebutkan. Nah, pada pembelajaran yang lalu, kita telah belajar tentang ide pokok. Nah, ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Ide pokok terdapat pada awal paragraf atau akhir paragraf. Nah, anak-anak, untuk menentukan ide pokok pada suatu paragraf atau teks laporan adalah 1. Membaca paragraf atau teks laporan dengan saksama. Yang kedua, tentukan kalimat utama pada setiap paragraf atau teks laporan. Yang ketiga, dari kalimat utama dapat dijadikan ide pokok atau hanya mengambil inti dari kalimat utama tersebut. Nah, anak-anak sekalian, ini adalah bacaan yang terdiri dari 2 paragraf dengan judul bunglon. Bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Tampilannya mirip hewan purba. Bunglon jantan biasanya mempunyai tanduk, sirip, dan gelambir leher. Bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Bunglon tidak bisa berubah kulit ke semua warna, hanya ke warna-warna tertentu saja. Nah, anak-anak, itu adalah tadi penjelasan yang telah Ibu berikan. Kalian akan mengerjakan tugas sesuai dengan contoh yang telah diberikan. Nah, demikianlah pembelajaran kita di hari ini. Selamat belajar. Ibu harap kiranya kalian dapat menjaga kesehatan supaya senantiasa tetap sehat dan dapat belajar senantiasa. Selamat belajar.
Semoga sukses.